Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Batari dan rekan saya Rahmi Amalia Silemi. Saya Novi Andini Putri. Saya Aliani Putri Halim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi advertising untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi pemasaran. Definisi advertising atau periklanan adalah kegiatan penyampaian promosi tentang produk, jasa, atau ide kepada khalayak luas atau target konsumen melalui media berbayar dilakukan oleh pihak periklanan. Jadi, advertising itu dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama tujuan, target audiens, wilayah jangkauan, media yang digunakannya, dan jenis periklanannya. Jadi, klasifikasi itu memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan sesuai tujuan pemasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dan organisasi. Corporate advertising adalah iklan yang dibuat untuk membangun citra, reputasi, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan. Fokus utama iklan ini itu bukan untuk menjual suatu produk, tetapi untuk meningkatkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan corporate advertising adalah agar masyarakat mengenal perusahaan dengan baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga agar perusahaan ini bisa menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Contohnya, sebuah perusahaan membuat iklan seperti kegiatan bakti sosial, pemberian dana bantuan kepada korban bencana, dan juga program beasiswa. Jadi, perusahaan ini tuh tidak mencari keuntungan, tetapi ingin membuktikan bahwa mereka ini memang memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga pembahasan keempat ada International Advertising and Promotion. Jadi inilah periklanan dan promosi internasional yang merupakan kegiatan periklanan dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa ke berbagai negara. Kita masuk di topik pertama, yaitu Global Advertising atau periklanan global. Jadi di sini adalah sebuah strategi periklanan yang menggunakan kampanye iklan yang sama di berbagai negara tanpa banyak melakukan perubahan pada pesan, lalu desain maupun konsep iklannya. Untuk tujuan dari Global Advertising ini adalah untuk membangun citra merek yang konsisten di seluruh dunia, lalu menghemat biaya pembuatan dan distribusi iklan, dan memperkuat identitas merek di pasar internasional. Topik kedua adalah Localized Advertising atau periklanan lokal. Localized Advertising ini adalah strategi periklanan yang menyesuaikan isi iklan dengan budaya, bahasa, nilai, dan preferensi masyarakat di suatu negara atau wilayah tertentu. Untuk tujuan dari Localized Advertising ini adalah yang pertama, membuat iklan lebih relevan dengan kebutuhan konsumen di daerah lokal tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk, dan tujuan terakhir adalah menghindari kesalahan komunikasi akibat perbedaan budaya. Topik yang terakhir dari International Advertising and Promotion ini adalah Decisions Area in International Advertising. Jadi dari topik ini adalah area keputusan dalam periklanan internasional. Jadi dalam menjalankan periklanan internasional ini, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal yang penting, yaitu pertama, pemilihan media yang sesuai di setiap negara. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan dari perusahaan adalah adaptasi peran iklan agar relevan dengan budaya lokal. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah regulasi periklanan yang berbeda di setiap negara. Jadi setiap negara memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda terkait periklanan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak melanggar hukum serta menjaga reputasi perusahaan. Terakhir, yang kelima adalah Regulation of Advertising and Promotion, di mana ini adalah regulasi periklanan dan promosi. Jadi, ini adalah peraturan yang mengatur kegiatan periklanan dan promosi agar iklan disampaikan kepada masyarakat itu tidak menyesatkan, tidak merugikan, lalu tidak berbahaya, serta tetap sesuai dengan norma dan standar etika yang berlaku. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen sekaligus menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.